Nah, sekarang mau masuk di topik yang aku penasaran banget. Apa sih yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini ketika ada yang pindah agama gitu, malah jadinya chaos ya? Bahkan ada yang sampai, dulu aku pernah dengar sebuah kesaksian dari pendeta juga, pendeta Yusuf Roni kalau nggak salah. Dia dari Kiai pindah ke Kristen itu sampai dia ditangkap gara-gara dia bikin buku atau apa, sampai disetrum di dalam penjara gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang maksudnya hak sebagai manusia di negeri ini mana gitu kan? Kalau misalnya ketika seseorang pindah dengan apa ya? Ya itu tadi pengalaman pribadi yang nggak bisa digantikan oleh apapun, tapi malah dihujat, dipersekusi, dihukum dan lain sebagainya. Itu kan. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang YouTuber Kristen ya membuat podcast ya, menghadirkan seorang pendeta dan di situ ada Bang Doni ya, Ustadz Donitan. Jadi membahas tentang bagaimana toleransi katanya ya. Dan dari pihak Kristen pembawa acaranya mengatakan bahwasanya ada seorang ulama ya ataupun kiai yang namanya Yusuf Roni katanya itu pernah dipersekusi ya oleh umat Islam lalu dipenjarakan dan distrum. Nah, itu bohong adanya. Nah, ini ya Yusuf Roni itu dia adalah seorang yang masa hidupnya itu kelam ya. Kelam. Dia adalah seorang penjahat si Roni ini. Dia adalah seorang pencuri. Dia juga seorang residivis ya. Jadi ketika ada seseorang yang menjanjikan akan kenyamanan dalam hidupnya, maka dia menjadi seorang Kristen ya, menjadi seorang pendeta. Lalu dia menulis buku-buku yang dimana buku-buku itu menyadur dari Al-Quran ya, hanya berapa ayat saja sebenarnya, dan itu dia tafsirkan lalu dia banding-bandingkan, lalu dengan segala macamnya dibuat retorika dengan segala fitnahannya. Dari situlah dia ditangkap ya. Namun tidak ada di setrum itu, tidak ada ya. Orang Yusuf Roni ini kan orang Banjarmasin dan saya tahu bagaimana sejarahnya. Kala itu saya pernah tinggal di Banjarmasin dan saya mengkonfirmasi dan mempertanyakan apakah benar Yusuf Roni itu bukan opini. Ternyata dia bukanlah orang yang benar semasa mudanya ya. Jadi susah, lalu ditawarkan kenyamanan di dalam Kristen, lalu dia masuk Kristen ya, menjadi seorang Kristen dan mengaku seorang kiai katanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Cuman hari ini topiknya adalah tentang toleransi beragama. Karena aku melihat banyak banget kasus-kasus yang terjadi juga di setiap bulan di Indonesia tentang ada orang Kristen yang beribadah tapi dibubarin sama massa. Nah itu kan udah makin kesini kan kita harus menyuarakan tentang toleransi inilah. Biar semakin banyak orang yang paham tentang di Indonesia ini bukan cuma satu agama, tapi ada 6 ya, diakui sih 6 ya. 6 dan gimana kita caranya untuk hidup berdampingan. Oke, langsung aja sudah topik hari ini. Aku ceritain dulu backgroundnya sedikit. Jadi Kang Risa ini adalah seorang yang dulunya Islam, lahir Islam ya, dan kemudian pindah ke agama Kristen. Di satu sisinya
ada Kodondi yang dulunya Kristen, tapi dari kecil itu Kristen. kemudian pindah ke Islam sekarang. Nah, aku pun juga ada cerita. Nah, Jadi aku dari Buddha pindah ke Kristen juga. Dan ini seimbang aku. Sekarang umurku 24 tahun, 12 tahun awal aku Buddha, 12 tahun terakhir aku Kristen. Balance. 12 setelah ini gak tahu jadi apa, gak bercanda. oh berarti konverter juga nih, konverter. Iya gitu. Nah kalau gitu aku penasaran. Reuni atau gimana? Enggak. Aku sengaja pilihnya yang kayak gini biar orang ngerti nih bahwa ternyata pindah agama itu bukan sesuatu yang tabu atau bahkan menjadi masalah gitu kan. Nah kita mulai dari yang mana dulu nih mau menceritakan tentang saya? Senior. Oke siap. Senior. Dari Kodondi silakan. Benar. Kalau Samuel bilang orang pindah agama tuh bukan yang tabu itu benar. Ya, apalagi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Iya. Jadi yang namanya orang pindah agama tuh hal yang wajar atau biasa atau bahkan dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Bahkan dilindungi. Dilindungi, haknya dilindungi penuh loh, secara penuh. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang anaknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Jadi biasa, itu sebenarnya soal biasa gitu ya. Tapi sorry Kok Dendi. Tetapi highlightnya adalah ada minimal usia. Oke. Kalau laki-laki 21, kalau wanita 17 kalau tidak salah. Di atas itu dia boleh menyatakan Yang penting sebenarnya dia sudah punya ID lah, KTP. KTP. Nah, berarti pada saat itu Kodondi pindahnya itu setelah dapat KTP. Bukan setelah dapat KTP, udah tua baru pindah. Oh, udah tua baru pindah. Berapa tahun? Berapa tahun di Kristen? Nggak lama sih, cuma 44 tahun. Wih, 44 tahun Kristen. Itu lama banget tuh. Serius. Barulah, belum 100 tahun. Kan umur manusia sampai berapa? Oke. Terus gimana ceritanya itu? 44 tahun Kristen tiba-tiba pindah sekarang ke Islam itu berapa tahun Islam? Maksudnya sekarang sedang menjalani yang ke-10. Oh, yang ke-10. Ya. Kenapa? Gimana ceritanya? Kita penasaran. Ceritanya memang sebenarnya biasa aja lah. Oh, nggak ada yang nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada yang mimpi-mimpi, nggak ada. Gimana? Cuman waktu itu pandangan saya ketika saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ternyata banyak hal-hal yang janggal gitulah. Tunggu, sorry. Membaca ulang Alkitab pas Iya, itu. iya. Terus membaca ulang atau mempelajari ulang. Buat saya pribadi waktu itu saya memandang kitab saya waktu itu sudah tidak bisa dibilang atau disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Itu yang membuat saya akhirnya setelah ini saya baru cari yang lain. Nah, karena kita semua warga negara dilindungi haknya kan kita boleh milih yang mana aja. Betul. Tetapi karena kita dari kecil sudah Kristen tidak jauh dari Islam. Kenapa? Kecil, ya Pak Pendeta ya. Saya dulu kecil mikirnya cuma gini. Karena saya juga tumbuh besar di lingkungan yang orang-orang Islam, saya cuma mikirnya Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ya, karena kalau kita baca perjanjian lama kan, Ya. ada Abraham, ada Ismail, ada Ishak, ya kan? Ibunya yang Ismail dari Hagar, yang Ishak dari Sarah. Dari sini saya waktu kecil cuman mandangnya orang-orang Islam itu yang dari Ismail, orang Kristen itu yang dari Ishak, tapi bapaknya satu, Abraham. Ya. Dulu saya berpikir begitu gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajarin asal usul dari perjanjian lama itu, kemudian asal usul dari perjanjian baru, kemudian macam-macam lah ya, kapan disusunnya, siapa yang menulis, terus ini sebenarnya milik siapa dan sebagainya. Saya akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oke, kalau begini agama saya pada waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Oke. Dan akhirnya ketika saya belajar agama-agama yang lain, jatuh pilihan saya pada Islam. Oh, berarti sempat mempelajari Buddha, Hindu, Sempat. semuanya tapi ya? nggak detail Nggak gitu detail, lah. oke. hanya dipelajari. Oh gitu ceritanya kurang lebih ya? Kulit-kulitnya aja. Tapi kan ketika kita mempelajari sebuah agama kan yang kita harus tahu kan pertama konsep ketuhanannya. Iya. Nah, yang kedua konsep keselamatannya. Iya. Konsep peribadatan mungkin masih beda-beda lah ya. Iya. India Relatif. Hindu India sama Hindu Bali aja beda gitu. Iya, iya. Tetapi kan konsep ketuhanannya harus sama dulu nih. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya pelajarin gitu. Nah, ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di perjanjian lama. Iya. Walaupun di perjanjian lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati di atas kayu salib gitu. Waktu itu saya berpikir gitu. Iya, iya. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Islam. Yang berikutnya lagi yang membuat saya yakin di dalam Islam itu adalah agama yang benar-benar diturunkan dari Sang Pencipta, karena di dalam kitab sucinya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terkonfirmasi gitu zaman sekarang. Itu yang membuat saya pribadi nih menerima bahwa ini benar agama yang diturunkan oleh
yang menciptakan kita gitu. Oke. Ya. Sekarang kita shift dulu nih. Geser. Nah, tapi ngomong-ngomong kapan kita janjian hitam-hitam ya? Oh, untung aku masih putih. Kalau aku hitam juga, kita bertiga hitam semua di sini. Gimana, Kang Riza? Yes. Berapa tahun memeluk Islam tuh? 24 tahun. 24 tahun, dan sekarang jadi Kristen udah berapa lama? Umur gue berapa ya? Dia sebenarnya mancing dia. Enggak. Penasaran aja. Iya benar 24 tahun. Oh, jadi seimbang 24 juga ya? Ya aku mau 58. 34. Oh, iya, 34. Iya, Oh, lebih lama Kristennya jadi Lebih sekarang. lama Kristen. Dan sekarang akhirnya menyerahkan diri untuk kepada Tuhan ya, menjadi seorang pendeta. Betul. Oke, gimana ceritanya nih? Penasaran juga aku. Agak flashback dengan apa yang terjadi dengan masa kecilku. Ya. Dari usia 12 aku sudah drugs users. Dapat dari mana tuh umur 12 tahun? Pada zaman itu di Bandung, pada zaman itu di Hegar Manah, pada zaman itu di Geger Kalong, zaman itu di. Oke. Jadi Islamnya pun sebetulnya ya bukan sekuler lah, tapi Islam progresif lah. Progresif. Iya kan sekarang ada Kristen progresif. Iya benar-benar. Kenapa jadi laku sekarang kata progresif? Iya. Jadi bukan Islam yang mengenal, yang menghidupi, tetapi ya seperti itulah dengan pergaulan anak muda yang sejauh itu, yang akhirnya hijrah ke Jakarta. Tahun? Di umur keberapa aja deh? SMA. SMA. Kelas 1 SMA. Oke. Udah gitu Trisakti, udah gitu kerja di satu hari harus mengunjungi satu klien, dan ternyata ketika ketemu dengan sekretaris atau yang menerima kami, ternyata itu adalah Elsa. Elsa. Nah, Elsa sekarang itu jadi istri saya. Oh, oke. Jadi karena jatuh cinta, bukan karena penglihatan, bukan juga karena mempelajari, tetapi karena memang betul-betul jatuh cinta dengan seorang Elsa. Sekarang Elsa sudah jadi ibu dari 2 anak saya dan cucu dari 2 cucu saya, nenek dari 2 cucu saya. Nah, memang waktu perjalanan 2 tahun pacaran itu selalu ada cerita Saulus jadi Paulus, gitu kan, dipersekusi segala macam. Walaupun semuanya juga serba kulit lah. Tapi ketika itu terjadi, kok sepertinya iya ya, gue kayaknya kena kayak Saulus nih. Gue juga dipersekusi nih banyak orang nih. Gue juga diperlakukan seperti yang diceritakan banyak orang Kristen, bahwa nanti lu kena persekusi, lu ntar kena bullying, lu ntar karena iya ya, gue juga ngalami. Dan akhirnya ya seperti seseorang yang menjadi korban, karena kalau Kodondi itu kan dari minoritas ke mayoritas, tapi saya ini kan dari mayoritas ke minoritas, gitu kan. Dan akhirnya saya ngalami pertolongan dan itu menjadi self experience. Dan akhirnya saya bisa keluar dari narkotik, saya bisa keluar dari kehidupan malam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberi hidup saya kepada Tuhan. Sesederhana itu sih. Oh, tapi sorry, ini aku tanya lagi. Kenapa pada saat lagi narkotik atau jatuh di dalam dunia malam gitu, kenapa nggak malah mempelajari Islamnya pada saat itu? Gara-gara ketemu Elsa itu tadi ya? Dan kebetulan Elsa itu Kristen ya? Nggak, sebetulnya orang tua memang udah memberikan satu platform lah untuk ngaji, untuk ada guru ngaji datang. Tapi semuanya itu serba agamis, serba karena karena keharusan gitu, bukan karena willing daripada pribadi. Yang akhirnya ya cuman kulitnya aja. Oke. Dari kulitnya aja. Tetapi justru ketika saya ketemu Elsa, dan Elsa adalah seorang Kristiani yang kuat, maka ya akhirnya saya yang kebawa lah begitu. Oke. Berarti awal-awalnya Elsa yang memperkenalkan tentang Yesus itu siapa dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi bukan Elsa yang log out, aku yang log in. Oke. Paham. Nah, ini nanti kita mau bahas deh ke masalah pernikahan beda agama ini. Karena kan yang aku lihat sekarang pasti salah satunya harus ngalah kan. Iya. Nanti kita bahas di ending ya. Tapi aku mau cerita kisahku juga dikit. Oh, nih. boleh dong. Boleh dong. Tentang bagaimana dulu yang aku dari lahir itu sebenarnya, jadi papa mamaku sebenarnya udah, ini agak unik sih. Jadi papa mamaku awalnya Katolik. Jadi aku lahir tuh harusnya, oh enggak. Jadi sebelum aku lahir mereka udah pindah Kristen nih. Jadi dari Katolik pindah ke Kristen. Terus pas aku lahir udah Kristen sebenarnya.
Tapi gara-gara kondisi ekonomi keluarga pada saat itu kurang, akhirnya aku harus hidup dengan kakek. Kakekku yang menghidupi. Nah, kebetulan kakekku waktu itu Buddha, jadi aku dibawa ke Makassar dan aku gede di Makassar, itu beragama Buddha. Selama itu. Nah, pas aku udah masuk SMP, itu di umur 12 tahun lah ya, SMP. Kebetulan orang tuaku ini sebenarnya kan ini kan pisah kota kan, orang tuaku di Surabaya sama papaku, aku di Makassar karena tinggal sama kakek. Nah, setiap liburan ke Surabaya, papa mama itu selalu bawa aku ke gereja. Jadi aku ke gereja itu 2 kali dalam setahun, setiap bulan 6 sama bulan 12, setiap liburan sekolah doang. Nah, di situ udah mulai kayak tahu-tahu dikit lah. Dan akhirnya sampai di satu ketika pas orang tua aku pindah ke Makassar, di mana waktu itu aku masih SMP, aku mulai diajak ke gereja lagi gitu. Nah, awal-awal aku diajak ke gereja itu, aku merasa kayak kok di sini damai ya. Jadi sama nih pengalamannya, bukan yang kayak tiba-tiba dengar suara Yesus atau mimpi, enggak juga. Cuman kayak lebih merasa nyaman. Sedangkan kalau di agama Buddha itu kayak rutinitas yang aku rasain gitu-gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi Kristen itu kayaknya di SMP 2 apa SMP 3. Nah, itu pertama kali aku dibaptis juga tuh umur 13, umur 14 kayak gitulah. Di Surabaya. Di Makassar. Oh, di Makassar. Karena aku Ikut kakek. orang tua dari Surabaya ke Makassar waktu itu. Tinggalnya akhirnya di Makassar sampai sekarang, mereka di Makassar. Aku yang sekarang di Jakarta. Jadi kayak gitulah. Tapi singkat ceritanya adalah di momen-momen aku mau rajin ke gereja ini, itu ada momen-momen di mana aku ini sampai dikunciin di kamar karena ketahuan mau ke gereja gitu. Dan di Makassar tuh kan rumahku ada 2 ya. Satu yang ini rumah kakek, ini rumah orang tua. Nah, kakekku tuh kalau setiap hari Minggu, kalau misalnya aku nginep di rumah orang tua hari Sabtu, itu dia udah nelfon mbakku di rumah yang satu. Sam di mana? Nah, kadang itu mbakku harus sampai bohong gitu loh. Sam ke temennya, Sam tidur atau apa. Padahal itu ke gereja. Karena nggak boleh sampai ketahuan lah. Nah, ini yang akhirnya membuat aku tuh sampai kayak, kenapa ya? Aku mau ibadah doang itu kayak harus dilarang kayak gini dan lain sebagainya. Dan aku percaya pasti kan tadi kata Kang Riza kan sampai persekusi oleh orang-orang kan, karena dari mayoritas ke minoritas. Nah, aku pengen tahu dong, maksudnya cerita dari kalian berdua nih pada saat mau convert nih ke agama yang lain, apa tantangannya yang dihadapi pada saat itu sih? Kalau aku sih rasa bersalah. Maksudnya dari Kang Riza rasa bersalah. Rasa bersalah. Karena gimana pun saya harus ninggalin papa mama. Gimana tuh sampai ninggalin papa mama? Dikeluarin dari kartu keluarga? Ya maksudnya saya kan harus keluar dengan segala konsekuensinya. Itu kan kita bonding antara orang tua anak kan pasti tetap ada dalam kodonnya. Dan pemilihannya karena seorang wanita misalnya gitu kan. Itu kan jadi pergumulan yang di dalam gitu. Tapi sampai sekarang papa mama masih Islam? Oh, masih Muslim. Oh. Saya satu-satunya yang Kristen. Di dalam keluarga? Di tengah keluarga sangat besar Sunda. Oke. Terus? Ya, jadi saya yang harus memisahkan. Itu juga pada awalnya itu kan juga maju mundur. Itu tantangan yang internal. Tantangannya eksternal ya saya harus berhadapan dengan banyak orang. Yang mana ya pada zaman itu pun rasanya walaupun kepekaan akan agama hari ini kan semakin solid, semakin tebal, semakin pekat gitu. Waktu itu belum sepekat sekarang, tetapi tetap ada. Oke. Kalau dari Kodondi? Kalau tantangan saya sebenarnya gini malah. Saya masuk Islam itu malah 7 tahun sebelumnya papa saya udah masuk Islam duluan. Oh gitu. Ya, justru itu yang memicu gitu. Kok bisa? Kalau kata Alkitab kayak Yohanes Pembaptis lah yang memberikan jalan kepada Yesus. Pembuka jalan gitu. Jadi bokap malah waktu itu udah masuk Islam duluan 7 tahun sebelum saya meluk Islam. Nah, dari situ menjadi pemicu. Loh, kok bisa? Bokap yang awalnya dari muda Konghucu, kemudian pindah ke Jakarta masuk Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di Komsel. Ya, tiba-tiba tahun kira-kira 2007 tuh masuk Islam. Oke, mungkin waktu itu saya ngelihatnya dia masuk Islam karena pergaulan. Tapi dari situ saya akhirnya malah jadi mulai mengamati gitu. Dari pengamatan itu akhirnya saya masuk Islam tahun 2014. Tantangannya ya gini. Jadi karena di dalam Islam kan tidak boleh menikah dalam beda keyakinan. Satu keluarga inti kan nggak boleh beda keyakinan. Oh, pada saat itu Kodondi udah nikah dengan yang sudah nikah, Kristen. sudah punya anak. Iya. Sampai sekarang istrinya? Masih ada, cuman kita udah pisah baik-baik. Oh. Kita pisah baik-baik karena dia tidak mau ikut masuk Islam, ya mau nggak mau kita pisah gitu. Oke. Ya. Dari 3 anak, yang 1 udah masuk Islam, yang 2 belum. Oke. Jadi akhirnya mau nggak mau ya kita harus berpisah karena di dalam Islam kita nggak boleh
beda iman gitu. Oke. Nggak bisa disatukan gitu. Ya. Tunggu, sorry, aku bilang di Kristen boleh nggak ya? Maksudnya kalau Secara teologis tidak. tetap nggak juga ya? Oke, dilanjut lagi. Jadi setelah kita sudah ya berunding baik-baik, akhirnya kita pisah. Ini juga konsekuensi nggak main-main loh. Nggak main-main. Rumah tangga harus pecah gara-gara Iya. ini. Ya terus Iya. gimana Nggak lagi? mudah. Nah, udah saya ajak, sudah saya kasih ajakan, nggak mau ya sudah gitu kan. Akhirnya ya saya udah berpisah baik-baik. Sekarang saya udah nikah lagi, muslimah, alhamdulillah. Tapi secara keluarga besar nggak ada seperti kayak Kang Reza gitu nggak. Oh. Keluarga besar sih bebas gitu ya. Karena juga udah mandiri kan kita kan, Iya, iya. jadi udah nggak tergantung ke keluarga besar gitu. Pandangan apa cibiran negatif juga nggak ada. Oke. Terus kemudian di teman-teman juga hampir dikatakan nggak ada juga. Jadi ya alhamdulillah gitulah buat saya. Jadi ketika saya menjalani Islamnya, saya tidak banyak mengalami kesulitan gitu. Oke. Tunggu, sebelum kita masuk ke masalah yang lebih dalam lagi tentang gimana sih seharusnya toleransi beragama di negeri ini dan sebenarnya tujuan beragama apa? Aku penasaran, apa yang akhirnya membuat Kang Reza ini gue pengen jadi pendeta dah. Kalau itu sih pemicunya gimana bisa lepasnya dari drug users yang tiba-tiba oleh karena doa daripada istri dan anak-anak aku bisa drug free. Oh berarti setelah nikah pun masih? Masih. Oh. KDRT masih. Ngedar masih. Make masih. Yang pada sebuah titik, di titik terendah, justru mereka lah yang berdoa buat aku dan ada satu ya divine appointment lah terjadi. Pengalaman pribadi itulah yang membuat aku firm bahwa that's him. Pengalaman pribadi gimana nih? Yang tiba-tiba aja drugs free. Oh, oke. Untung waktu itu enggak. Karena spiritual experience itulah. Karena pengalaman pribadi itu yang kita nggak bisa juga paksain orang juga bisa seperti saya. Iya, Kan iya. itu kan betul-betul personal. Waktu spiritual journey itu maksudnya di penglihatan atau apa? Ketika itu kejadiannya gini, Kodondi. 20 tahun aku pakai narkotik. Tunggu, 20 tahun ini nggak pernah masuk rehab? Pernah. Oh pernah. Rehab sekuler maupun agamis pernah. Dan terus tetap pakai. Udah gitu akhirnya pernikahan, 9 tahun pernikahan, satu pagi sabu habis, heroin habis, cuman ada sekali hisap habis. Padahal pada zaman itu aku nggak bisa kurang dari 2,5 jam tidak mengkonsumsi. Dan aku mikir sederhana, harus sampai di rumah cepet karena gue yakin gue masih ada stokan. Kuncian. Dan ketika sampai di rumah ternyata kunciannya sasetnya udah dalam keadaan basah, yang aku tahu pasti ketahuan sama Elsa. Dan itu benar udah di flush di toilet. Kira-kira jadi jam 7 malam lah aku pukul Elsa, dan itu bukan yang pertama gitu ya. Sampai larut, udah berdarah-darah. Anak saya yang paling besar Belle itu sudah dalam keadaan dasternya penuh dengan air mata. Ketika pada sebuah titik sakau itu, pikiranku satu, Kodondi, ambil senjata tajam, aku mau tusuk Elsa. Dan Elsa sudah dalam keadaan terpojok, ampun sakit. Tiba-tiba putri saya yang terbesar Belle masuk dan berkata, "Papa stop, mama sudah terlalu lama tersiksa." Dan kata tersiksa itu memukul aku telak, sehingga senjata tajam itu terlepas. Dan tiba-tiba Elsa bilang gini sama Belle, "Yuk kita doain papa sekali lagi." Nah itu ada sebuah perjumpaan otentik yang spiritual, yang my goodness, ya Tuhan masih sayang saya. Waktu itu di dalam penglihatan. No, surreal. Jadi setelah didoakan di tempat tuh apa yang terjadi? Ya pokoknya ada sesuatu yang real experience gitu, yang otentik, yang personal, yang membuat kayaknya gue kuat nih, gue bisa nih. Oke. Gue bisa nih, gue kuat nih, gue bisa. Dan itu dengan berjalannya waktu memang tidak instantly gitu ya. Tetapi progresnya progresnya nyata, real. Perubahannya juga bisa dinikmati oleh anak-anak, oleh keluarga, oleh sekeliling, bahwa gue udah berubah gitu. Jadi seperti itulah.
Oke. Sekarang kalau di situasiku mungkin tadi masih ngambang ya. Ujung-ujungnya sekarang kakekku udah tahu kalau aku sekarang Kristen, dan dia itu sebenarnya agak kepahitan sih dengan orang Kristen karena banyak orang Kristen yang melukai dia. Akhirnya dia mikir kayak semua Kristen sama. Pada nyatanya kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Jadinya setelah cucunya yang bisa aku bilang cucu paling disayang ya karena paling tua masuk Kristen, dan dia lihat kayak kok cucuku nggak seperti orang-orang Kristen yang pernah menyakiti aku sebelumnya ya. Akhirnya dia sekarang udah bisa let it go, dan akhirnya sekarang udah bisa trust sama aku kalau ternyata Kristen itu nggak selamanya buruk dan bisa juga membawa sosok pribadi ini menjadi lebih baik. Itu akhirnya. Nah, sekarang mau masuk di topik yang aku penasaran banget. Apa sih yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini ketika ada yang pindah agama gitu malah jadinya chaos ya? Bahkan ada yang sampai dulu aku pernah dengar sebuah kesaksian dari pendeta juga, pendeta Yusuf Roni kalau nggak salah. Dia dari Kiai pindah ke Kristen itu sampai dia ditangkap gara-gara dia bikin buku atau apa, sampai disetrum di dalam penjara gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang maksudnya hak sebagai manusia di negeri ini mana gitu kan? Kalau misalnya ketika seseorang pindah dengan apa ya itu tadi pengalaman pribadi yang nggak bisa digantikan oleh apapun, tapi malah dihujat, dipersekusi, dihukum dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Ko Dondi gimana tuh? Gini, sebenarnya kalau saya lihat ya di dalam sebuah keluarga, ini kebanyakan mindsetnya masih begini nih. Kalau keluarga ini beragama tertentu, ketika anggota keluarganya keluar, si keluarga ini dia sudah merasa takut. Bisa disebut aib, bisa juga menurunkan harkat dan martabat lah mungkin lah gitu ya. Jadi banyak orang tua masih berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang harga mati, nggak boleh keluar dari agama keluarga gitu. Ada seorang mualaf saya, setelah melalui beberapa kali perjuangan, dia akhirnya masuk Islam, terus dia dipersekusi sama keluarganya, disuruh pulang ke rumah, dikurung, nggak boleh keluar, sampai kita harus minta bantuan dari ormas-ormas, akhirnya dia bisa keluar. Orang tuanya ngomongnya gimana? Kamu sudah dari kecil ya dilahirkan, dikasih makan, disekolahin, sampai sekarang udah dapat kerja. Sekarang kamu meninggalkan agama orang tua gitu kan. Emang ada agama orang tua ya Pak? Kan gak ada agama orang tua. Agama ya cuma 6 yang diakui di Indonesia kan. Tetapi salah satu agama itu kalau sudah dipeluk sama satu keluarga, ketika ada anggota keluarga inti yang keluar, mereka dianggap yang keluar ini mengkhianati agama keluarga gitu. Karena biasanya orang-orang keluarga ini inti biasanya itu merasa aib, keluar dari agama keluarga itu aib gitu katanya. Bisa juga karena dia takut juga dicemooh atau dibully sama umat yang di komunitasnya. Komunitas dia, misalnya di gereja atau di masjid atau begitu. Mereka sudah punya ketakutan sosial dulu gitu tentang itu. Jadi makanya ya masih banyak sekali orang-orang tua yang takut kalau anaknya keluar dari agama yang dianut oleh keluarga ini, takut jadi mempengaruhi status sosial si keluarga ini gitu. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Di Jawa saya tahu banyak, ada teman-teman saya juga satu rumah 2 agama. Bahkan ada yang 3 agama dalam satu rumah. Maksudnya suami istri beda? Bukan, keluarga suami istri agamanya misalnya A, anaknya ada yang B, ada yang C gitu. Itu ada yang terjadi begitu, masih ada gitu. Dan aman-aman aja rukun, tidak ada masalah. Ada yang seperti itu. Itu kalau orang tuanya paham benar gitu, bahwa setiap manusia diberikan hak sepenuhnya oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi masih banyak ya orang tua yang karena merasa malu, merasa mungkin dianggap tidak bisa mendidik anak gitu. Itu ketika ada anak yang keluar dari agama yang mereka anut, wah langsung bereaksi yang agak keras gitu. Misalnya sampai yang dikurung dan segala macam. Bahkan ada yang dipasung. Nanti ada yang dicoret dari daftar kartu keluarga. Bahkan ada yang dicoret dari daftar harta waris. Bahkan ada yang mau dibatalkan akte kelahirannya. Sampai begitu. Sampai gimana coba? Kalau akte kelahiran dibatalkan berarti kan menghilangkan warga negara berarti kan. Nggak mau ngaku sebagai anak. Itu masih pemikiran-pikiran yang cukup cukup kuno dan kurang update dengan hukum di negara ini gitu. Nah, sebelum aku tanya, jadi yang semestinya seperti apa, kayak tujuan beragama apa, mungkin ada tambahan dari Kang Riza tentang ini? Mungkin aku cuma tambahan dengan Ko Dondi. Ini kita tuh ada di sebuah kondisi Indonesia yang 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Yang itu identik framingnya Kristen.
kita framingnya adalah Muslim. Satu. Udah gitu sampai hari ini pun dalam dunia sekuler juga masih ada pemikiran kalau bule itu lebih pintar dibandingkan kita karena kolonialisme itu spirit itu yang ada pada kita gitu. Dan menurut aku itu juga salah satu yang nggak tahu kalian setuju apa enggak? Bisa masuk gitu. Kan itu framingnya Betul. kan begitu bahwa Kristen itu ya jahat, pernah menjajah 3,5 tahun, itu adalah identiknya Belanda dan segala macam itu satu. Dan akhirnya atmosfer kolonial dalam pekerjaan aja masih terasa kalau ini Indo, ini bule kayaknya lebih tinggi dibandingkan kita, pernah enggak juga. Iya. Itu yang disebut dengan politik divide et impera. Ya, masih ada kan? Masih ada. Dulu kan waktu zaman Belanda kan masih begitu. Ya. Jadi gini, ini mohon maaf ya saya potong ya. Hah. Jadi Belanda kan memang mengkelompokkan orang-orang yang berbeda-beda. Kelompok Chinese, kelompok Arab, India, pribumi, dikelompok-kelompokkan. Nanti Belanda ngomong sama Chinese, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si Chinese begini. Itu yang mengadu domba. Jadi dari zaman dulu memang sudah ada timbul stigma-stigma kecurigaan terhadap kelompok lain. Itu yang dibuat oleh Belanda. Maka itu masih banyak sekarang orang tua khususnya yang dari Tionghoa masih ada yang ngomong begini, lu jangan sampai ke masjid ya. Kenapa tuh dia begitu? Karena ada stigma yang negatif terhadap Islam. Lu jangan sampai ketemu ustadz ya. Ya. Islam itu agamanya orang miskin. Islam itu agamanya orang yang ngemis di lampu merah. Islam itu agamanya koruptor. Islam itu agama di penjara. Itu masih ada yang seperti itu, orang tua kita mikir begitu gitu. Itu yang harus kita luruskan. Itu yang harus kita kita buka lah pikirannya. Apa mereka mikir yang di Brasil yang nyopet-nyopet itu agamanya apa gitu misalnya kan? Atau mungkin yang di Filipina yang ngemis-ngemis di lampu merah agamanya apa? Atau yang mungkin gembong-gembong narkoba yang di Meksiko itu agamanya apa? Kan mereka nggak tahu seperti itu gitu. Jadi kita yang harus memang mendidik, kita yang masih muda yang sudah ada di era informasi ini harus memberitahukan kepada orang tua yang masih punya pikiran begitu bahwa bukan seperti itu gitu loh. Ya. Itu karena efek yang politik divide et impera yang dulu diterapkan oleh Belanda. Ingat nggak waktu ada kerusuhan? Pasti ada suku atau etnis tertentu yang diincar. Iya. Kenapa? Karena ada stigma negatif kepada mereka. Iya. Dan Dan dulu kan memang kelompok-kelompok tertentu itu memang hubungan dengan Belandanya tuh hubungan yang antara sporadis pihak-pihak. Yang ini dagang, yang ini apa, yang ini apa gitu lah. Nah, ketika induk Semang ini pergi, Belandanya pergi, makanya orang-orang tertentu seperti kelompok Tionghoa ini mereka milih kalau nggak Buddha ya Kristen karena mereka sudah terbiasa sudah mengenal Kristen dari penjajah. Gitu. Ya, tapi setuju gak sih kalau aku bilang bahwa semua agama tuh sebenarnya baik-baik aja gitu loh. Nggak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan sih. Nggak ada. Mungkin aku tambahkan lagi, masalahnya itu soal benar salah. Gimana tuh? Kayak Bukan baik dan benar. bukan baik dan benar, tapi benar dan salah. Bahwa saya sebagai agama keturunan inilah yang paling baik dan inilah yang paling benar dan yang orang lain yang salah. Itu masih ada. Tenang. Izin. Benar itu benar sekali. Benar. Tapi ada lagi yang kedua, bukan hanya benar salah, tapi ada lagi yang kedua, menang kalah. Yang lock out dari sana ke sini merasa menang, yang lock in dari sini ke sana jadi merasa kalah. Itu kayak sebuah pertandingan yang quote and quote gitu ya, sebuah persaingan. Itu seperti Manchester City lawan Manchester United. Yang padahal kembali seperti pembahasan kita tadi di depan, ini kan persoalan personal, bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan benar atau salah, tetapi ya orang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhannya kan gitu. Itu sih menurut aku. Gini, kalau saya sih nggak melihat dari sisi menang kalah, Mbak Akang ya. Kalau menang kalah sih saya rasa harus pakai data. Tapi kalau cuman mengaku atau klaim menang atau kalah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lah kalau nggak ada datanya. Tetapi yang mau saya katakan begini, setiap agama tadi mengajarkan kebaikan betul. Setiap agama berhak mengklaim agamanya yang benar. Itu juga boleh. Itu hak dari setiap agama. Saya berani bilang bahwa Islam itu bukan agama yang paling benar tapi agama yang benar. Saya sebagai Islam berani atau boleh klaim seperti itu. Begitu juga teman-teman yang Kristen juga boleh bahwa Kristen adalah agama yang benar. Yang lain salah gitu. Tapi masalah baik, semua agama mengajarkan baik betul. Nah, cuman kita jangan terperangkap ketika ada orang ngomong semua agama sama. Pernah dengar?
Paham, sering. Pernah dengar? Sering. Jangan terperangkap di situ. Kalau bilang semua agama sama, kenapa nggak masuk Islam aja semua gitu? Ya. Tapi kan itu kan setiap agama memang punya hak untuk mengklaim bahwa agama dia yang benar. Itu fine-fine aja. Dan itu boleh atau dapat hidup di sebuah negara yang Ya. demokrasi. Ya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, yang lebih kita kedepankan lagi kan harusnya kan toleransinya. Betul. Kalau memang sudah diatur, ada aturan pemerintah begini-begini tentang hubungan antar agama dengan toleransi, ya kita tinggal ikutin gitu. Ya, ya, ya. Tetapi mengikutinya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Kalau semuanya mengikuti aturan, saya rasa toleransi tetap bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi sebenarnya pindah agama ini solusinya gimana nih? Maksudnya biar maksudnya nggak ada kekacauan lagi setiap kali orang pindah agama. Kan kekacauannya dari dalam keluarga, bukan dari masyarakat atau bukan dari negara. Negara kan memperbolehkan. Kalau kita bilang artis misalnya yang pindah agama, itu kan sampai netizen ikut campur tuh semuanya di situ kan. Ini nih keluar nih, ini masuk nih gitu. Akhirnya kayak ribut kan. Karena stigma yang apa ya? Stigma orang Indonesia mungkin udah tercap bahwa kalau pindah agama itu pasti ya itu tadi bisa kita bilang bahwa yang ini merasa menang, akhirnya jadi saling perang gitu kan ujung-ujungnya. Tapi kalau ngelihat Kodondi dan seorang Kodondi yang setelah dapat undangan dari Sam, aku jadi banyak dengerin YouTube-nya. Waduh. Beliau ini cendekiawan. Beliau ini cendekiawan. Jadi saya bisa ngerti kalau cendekiawan itu mengatakan tidak ada kalah. Karena cendekiawan. Tetapi kalau di akar rumput, betul, Kodondi ya. Oke. Di akar rumput yang nggak punya pemahaman yang dalam, punya pemahaman yang tinggi, pemahaman yang luas, itu tetap ada. Kalah dan menang itu tetap ada. Jadi Ya solusinya berarti tinggal mindset doang ya yang harus Mindset. diubah dari masyarakat itu ya. Kalau ada artis yang pindah agama heboh, Iya. yang heboh kan yang fansnya, Iya. ya kan? Kalau buat kita yang tahu undang-undang, tahu aturan, tahu hukum, biasa aja harusnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah tuh begini biasanya, ketika salah satu misalnya orang yang pindah agama, terus kemudian dia mencaci maki atau menghina agama orang lain atau menghina sesembahan orang lain, itu yang nggak boleh. Iya. Tetapi kalau masih dalam ranah ya diskusi ilmiah, diskusi akademis yang masih ada sumber dokumennya, itu kan nggak ada salahnya, Ya. gitu loh. Iya. Kita juga terbuka, misalnya bedanya gini lah. Setiap agama kan punya kitab suci masing-masing. Iya. Oke. Kitab suci Bapak itu kan yang berhak menafsirkan adalah ulama-ulama Kristen. Kitab suci Quran juga yang berhak menafsirkan ya ulama-ulama Islam. Begitu juga agama-agama yang lain. Saya dipesenin nih sama MUI nih. MUI itu paling sering pesan sama saya gini. Jangan sampai menafsirkan kitab suci orang. Itu yang penting. Karena ketika kita menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata kita, itu akan jadi masalah. Itu yang nggak boleh. Ya. Ya. Kita harus tetap menghargai penafsiran dari agama orang lain. Tapi kalau misalnya kita hanya membacakan atau kita hanya menunjukkan ada kejanggalan dalam kitab suci, ini masih dalam ranah diskusi yang akademis dan ilmiah, itu masih fine-fine aja. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh menghina agama orang lain, kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Itu nggak boleh. Ya. Di agama Islam juga kita dilarang. Jangan sampai kita menghina sesembahan orang lain, karena orang itu nanti kan menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa pengetahuan. Yang harus dijaga di dalam ranah toleransi itu adalah itu sebenarnya. Ya. Oke. Kalau hanya masalah ibadah dan segala macam yang mungkin menyalahi prosedur dan segala macam, itu memang harus ditelusuri sampai ke akar permasalahannya. Contoh misalnya, pemerintah sudah buat aturan untuk mendirikan rumah ibadah, aturannya ini. Untuk mensiarkan agama sudah ada aturannya ini. Tetapi ketika ini ada yang dilanggar, bagaimana? Karena masyarakat mungkin kurang sosialisasi, mungkin ya. Pemahaman. Contoh misalnya, saya pernah beli gereja di daerah Gentan, Klaten. Ketika kita sudah tanda tangan PPJB, ketika kita datang ke gereja itu, ternyata kita baru tahu gereja itu dulu dibangun ketika di dalam satu desa, Kristennya cuma satu keluarga, 5 orang. Hebat. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Itu mestinya boleh nggak? Nggak boleh. Kok bisa terjadi? Gitu. Berarti ada pelanggaran prosedur, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu masih terjadi di Indonesia. Nah, itu untuk pendirian rumah ibadah. Ketika kita juga bilang soal pensiaran agama, kita nggak pungkirin masih banyak upaya-upaya dari kalangan
sebenarnya kan gini ya, Kristen dan Islam ini sama-sama agama misi nih. Kita juga mengajak orang untuk masuk ke dalam agama kita. Cuman bedanya kita tidak melakukan hal-hal yang sampai terlalu agresif. Contoh misalnya sampai door to door, sampai harus mendatangi orang di rumah-rumah gitu. Kita nggak sampai begitu. Yang boleh mensiarkan agama kepada orang itu adalah orang yang belum beragama. Kalau yang sudah beragama itu nggak boleh disiarkan agama lagi. Mau dikasih brosur, bantuan, pamflet atau apapun itu nggak boleh. Itu melanggar aturan. Itu ada di keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4. Gitu. Nah kalau itu sebenarnya bisa sama-sama menjaga nih, saya yakin toleransi Indonesia tuh masih bagus gitu loh. Dengan keadaan dan permasalahan itu pun orang luar masih melihat toleransi beragama di Indonesia tuh udah yang paling bagus gitu. Tetapi kan mereka mungkin nggak tahu dalamnya gitu, ya. Bawah-bawahnya kita nggak tahu. Oke. So. Kita mundur ke pertanyaan paling basic dulu sebelum masalah pindah agama ini. Tujuan orang beragama itu apa sih sebenarnya? Biar mungkin ada sangkut pautnya dengan kayak gue pindah agama ini ya karena tujuan beragamanya tetap sama gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan orang beragama itu apa? Berat ya pertanyaannya. Berat pertanyaan. Tapi gini, kalau orang beragama kan pasti dia percaya ada Tuhan. Ya, betul. Kalau dia percaya ada Tuhan, dia pasti percaya ada hari akhir. Betul. Atau hari kiamat. Betul. Ya. Kalau orang sudah percaya hari akhir, pasti kan dia mempersiapkan untuk ke hari akhir itu. Antara surga dan neraka. Ya. Oke. Jadi kalau tujuan orang beragama ya apa? Untuk istilahnya sampai ke hari akhir itu dengan baik gitu. Itu tujuan sebenarnya. Itu utamanya sebenarnya kan. Oke. Caranya bagaimana? Macam-macam nanti di ajaran agamanya, nanti di Buddha ada ajaran begini, di Hindu ada begini, di Kristen begini, di Islam begini. Ya. Semua itu ajaran hanya untuk yang menerapkan hukum atau aturan yang dianggap sebagai aturan ilahi untuk dijalankan di dunia ini. Oke. Untuk sampai kita kepada hari akhir itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya tujuan beragamanya adalah akhirat dan ternyata cara menuju akhiratnya itu dirasa oleh orang ini berbeda dan dia mencari yang lebih serak, itu kan sah-sah aja. Hak dia. Hak dia dong. Itu dilindungin sama undang-undang. Personal. Itu Oke. dilindungin sama undang-undang gitu. I see. Saya juga sering kedatangan tamu. Ya. Entah keluarga Muslim, entah keluarga Kristen. Yang keluarga Muslim ada anak yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Selalu saya pertama kali ngomong, Pak, Bu, inget ya ada undang-undang nih. Undang-undang dasar lagi, 1945 pasal 29 ayat 2. Saya bacain dulu ke orang tua yang Muslim. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya tetap berusaha supaya anaknya tidak murtad dengan dilakukan upaya-upaya diskusi atau mediasi, itu fine-fine aja, boleh-boleh aja. Tapi Bapak Ibu tidak boleh loh melarang anak Ibu keluar dari agama gitu. Saya juga ngomong gitu, Pak. Baik yang kepada keluarga Muslim maupun yang kepada keluarga Kristen gitu. Tetapi saya tidak pernah berniat untuk memualafkan siapa-siapa. Dia datang ke saya diskusi, buka agama, buka Bible yang kuno-kuno, difoto dan segala macam, itu urusan dia. Masalah dia mau menjemput hidayah itu juga urusan dia dan hak dia gitu. Tapi kita tetap harus menghargai setiap orang yang pindah agama, dia dilindungi oleh negara. Ya. Gitu. Luar biasa. Ada tambahan? Mungkin juga tambahan kenapa orang beragama karena setiap manusia percaya ada faktor X. Ya. Ada di luar kekuatan kemanusiawian. Yang kata dokter kanker nih, mati nih 3 bulan, tiba-tiba sembuh. Belum tentu. Iya kan, tiba-tiba dokter cek, kok bisa sembuh? Dokter pun kaget. Bisa kayak gitu kan faktor X-nya. Tambahan daripada Kodondi yaitu perjalanan menuju ke akhir ini kan juga butuh security. Ya. Butuh insurance, butuh jaminan. Nah, jaminan itu di samping yang sehari-hari dengan pekerjaan kah, dengan bisnis kah, dengan uang kah, dengan tabungan kah, dengan aset kah, tapi juga manusia sadar gitu bahwa masih ada faktor X yang di luar manusia yang mana kita harus bergantung kepadanya. Tapi bukankah di setiap agama itu faktor X-nya ada semua? Di Islam ada mujizat, Kristen ada mujizat, Buddha mujizat, semuanya sama. Itu Betul. Gimana cara menjawabnya? Dan itu berdasarkan real experience daripada masing-masing pribadi. Oke. Yang mana kita nggak bisa paksakan. Sam harus seperti saya harus seperti Kodondi, tidak bisa karena ini. Tetapi justru ini podcast hari ini tuh spesial, luar biasa. Kenapa? Ya kembali kau berhasil Kalau berhasil membawa Kodondi ke sini dan saya ke sini. Iya. Dan dengan undangan, dengan invitasi bahwa kita toleransi.
kita ini pengen banget toleransi, makanya gue datang. Iya. Loh, ada pendeta datang ke studioku juga ada kok. Oh. Buka-buka bebas ada bener. Oh, untuk debat, ya. Enggak, kita diskusi aja sambil ngopi bareng. Kang Reza juga saya undang ke studio saya kapan-kapan, silakan. Iya. Silakan. Bener. Enggak, justru seperti yang kayak begini nih yang penting itu di era media, di era semua serba di udara. Gitu. Karena gini, mohon maaf. Pemuka agama seperti Kang Reza yang punya jemaat sendiri, Iya. ya, kan biasa setiap minggu khotbah Iya. di gereja. Iya. Kalau ada pendeta yang tidak pernah ngomongin agama di luar Kristen, tapi juga ada orang pendeta yang ngomongin agama di luar Kristen. Iya. Ya, contoh baru-baru inilah Iya. kemarin ya. Iya, udahlah, nggak usah disebut namanya. Oke. Yang seperti itu kan harus hati-hati. Gitu Iya. maksud saya. Nah, kalau memang ada pendeta-pendeta yang tertarik mengetahui agama Islam atau apa, kita sangat terbuka loh untuk ngobrol loh, untuk ngopi bareng loh gitu. Bahkan saya ditugaskan setahun saya harus bisa berdebat tatap muka dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tujuannya apa? Yaitu untuk saling mengenal, untuk berdiskusi dalam ranah akademis dan ilmiah. Kita sama sekali nggak boleh asumsi. Supaya toleransinya naik juga, gitu Iya, kan? juga untuk edukasi. Dan target 2024 udah pendeta Risa dan pendeta Sama. Asik. kemarin mau gua bawain Bible, dia bilang jangan kok. Oke. Ini aku ada satu pertanyaan yang pasti ini viral sih. Kalau aku tanya ini, misalnya kan Kang Risa pindah dari Islam ke Kristen, Ko Doni pindah dari Kristen ke Islam. Setelah kalian pindah ini dan ternyata di akhirat agama yang sebelumnya yang benar, sebelum kalian pindah, apa yang kalian akan lakukan? Ya sudah pasrah. Cuman kalau di Islam ini kan kita selalu mengedepankan akal dulu, karena memang di kitab suci kita selalu ratusan kali kita ditegur masalah akal. Jadi berbeda dengan Kristen. Saya paham kalau di Kristen itu yang dikedepankan adalah iman gitu kan, hati gitulah. Kalau di Islam akal dulu baru iman. Oh, gitu. Imannya nomor 2. Iya. Kalau di Kristen iman dulu baru akal. Jadi kalau misalnya istilahnya akal yang sudah kita pakai untuk mengikuti agama ini, terus kita sudah lakukan sekuat kita ya, sholat dan segala macam, ternyata nanti di hari akhir ternyata Beda. salah gitu misalnya ya. Ternyata bahkan kalau bisa dikatakan ternyata Tuhan tidak ada gitu misalnya. Ekstrimnya. Kita ruginya apa? Kan nggak rugi sebenarnya kita kan. Tetapi kalau misalnya ada orang yang bilang Tuhan tidak ada dan dia tidak mengikuti agama tertentu, terus kemudian ternyata Nyatanya Tuhan ada, yang rugi siapa? Betul. Ya kan Pak? Tapi yang kalian percaya di sini adalah di atas sana cuma ada satu Tuhan nggak? Atau kayak Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. dan maksudnya satu sosok ini, misalnya yang di Kristen percaya itu adalah Yesus, yang di Islam adalah Allah, berarti satu-satu gitu ya? Iya. Nggak mungkin tiba-tiba Kristen ketemunya Yesus, kalau Islam ketemunya Allah. Bedanya begini. Kalau tadi saya bilang antara orang beragama tertentu, contoh saya Islam dengan ateis, analoginya seperti tadi. Betul. Ya. Tapi kalau Kristen dan Islam, itu yang menjadi perbedaan gini. Saya tahu bahwa di dalam Kristen juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Ismail dan Yakub. Ya. Sama ya Pak ya, betul ya? Kita juga begitu. Cuman bedanya kan Pak Kang Reza kan percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Yang membedakan hanya itu gitu. Iya. Nah, cuman pandangannya kita memang berbeda dari sisi sifat Tuhannya gitu aja. Tapi nanti pada akhirnya ketika kita menghadap Yang Maha Kuasa, ternyata itu istilahnya dalam pandangan kita itu dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi aturan agama, itu resiko kita masing-masing gitu loh. Gitu. Iya. Resiko masing-masing jadinya. Oke. Betul kan? Ada yang mau ditambahin nggak? Silakan. Pastor. Tadi demikian ya Kang Musmin ya. Jadi pembahasan ternyata yang dihadirkan kan Murtadin ya, seorang pendeta yang berasal dari Muslim jadi Murtadin ya. Nah, perbedaannya dengan seorang mualaf ya, yang dimana Bang Doni ini, Ustadz Doni Tan ini, beliau masuk Islam karena belajar, karena beliau seorang pembelajar gitu ya. Berbeda ketika seorang Kristen, seorang Muslim konon katanya, lalu murtad, itu sudah barang tentu. Kalau tidak karena perempuan, karena perutnya lapar, itu saja ya. Tidak ada lain tiada bukan. Kalau tidak lapar, ya perempuan, dan itu dibuktikan tadi ya. Yang murtadin itu lalu menjadi pendeta ini,
menjadi Kristen karena menikah, karena perempuan. Nah demikian pun Yusuf Roni. Ya, Yusuf Roni ini adalah sekarang sudah entah kemana rimbanya, mungkin sudah mati dia ya. Dengar-dengar sih sudah mati. Nah jadi Yusuf Roni ini dulu ya seorang residivis. Dia adalah seorang perampok, dia seorang pencuri ya, gemar berbuat onar begitu. Lalu dia penuh dengan kesusahan dalam hidupnya ya karena menjadi buron. Lalu dia menjadi seorang Kristen, ditawarkanlah segala kemewahannya. Lalu ya itu tadi, setelah menjadi Kristen, wah mendoktrin. Setelah itu memfitnah dengan buku-bukunya. Di dalam setiap kesaksiannya mengaku di penjara itu disetrum lah segala macam. Karena apa? Mencari empatik dari umat Kristen supaya donasi itu ngalir ya. Karena memang bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum ya. Ketika seorang yang konon katanya Muslim lalu menjadi seorang Kristen itu sudah barang tentu yang dicari tiada lain tiada bukan itu pasti materi, itu pasti gitu ya, pasti yang sudah kan begitu. Nah kalaupun dia di penjara lalu diusir lah dengan segala macamnya, lalu disetrum, itu bohong ya. Karena saya pernah dahulu ya sempat juga saya ke Banjarmasin itu ada berapa bulan di sana, dan saya sempat mencari tahu siapa Yusuf Roni ini yang sebenarnya dari dari orang-orang sekitar yang mengetahui sejarah hidupnya. Itu memang dia adalah orang yang tidak betul ya, lalu dijanjikan kemewahan di dalam Kristen ya, akhirnya dia masuk Kristen, dia menjadi seorang Kristen lalu menulis buku-buku yang dimana bukunya itu isinya hanya fitnah ya, mengutip ayat Al-Quran hanya sepenggal ya, satu ayat dua ayat, lalu diasumsikan, lalu dibuat dibanding-bandingkan dengan ya tidak lain tiada bukan ya, pastilah ayat-ayat perang. Nah bukankah di dalam kekristenan itu juga, wah kalau cerita masalah toleransi, Kristen tidak ada toleransi. Contoh saja di Amerika ya, di Amerika sana orang-orang berkulit hitam mereka musuhi, bahkan orang-orang kulit hitam itu mereka dicari-cari kesalahannya lalu dimatikan gitu ya. Jadi aduh, apalagi orang-orang Kristen konservatif di Amerika itu benar-benar mereka itu menanamkan kebencian kepada umat Islam, apalagi dia berkulit hitam ya, apalagi dia orang Arab, apalagi ya, jangankan yang berbeda agama, yang satu agama saja, kalau dia orang kulit hitam mereka selalu memusuhi, menghindari dan memusuhi gitu, serasa jijik mereka. Nah itulah ajaran dari gereja konservatif di Amerika itu begitu. Jadi dari semenjak kecil mereka itu sudah didoktrin untuk membenci umat Islam, khususnya apalagi orang-orang Palestina, orang-orang Arab. Itu benar-benar mereka itu dijejali dengan kebencian itu. Nah itu kesaksian pun terlontar dari orang-orang Kristen itu sendiri yang dahulu ketika dia menjadi seorang sewaktu sekolah minggu itu ya, sama orang-orang Kristen konservatif ini dijejali kebencian terhadap bangsa lain, dibuat benci terhadap umat Islam, khususnya orang-orang Arab dan orang-orang Palestina, dan itu menjadi sebuah bukti nyata kok ya. Jadi untuk Yusuf Roni itu sudah, aduh, kalau dikata dipersekusi, diusir, dipersekusi, apa aja, susah saya menyebutkannya. Itu semuanya bohong. Orang mendirikan gereja, tak ada izinnya ya, SKP 2 Menteri tidak dilaksanakan, lalu mereka beribadah di rumah-rumah. Seperti kita tahu mereka ketika beribadah ya, main gitar teriak-teriak, itu kan memang sangat mengganggu sebenarnya itu. Jadi ya wajar saja kalau bukan tempat peribadatan lalu dijadikan tempat peribadatan, ya akan mengganggu gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله
Once again, I try.